Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video hari ini, Ibu akan membahas mengenai transformasi, karena setelah Ibu lihat, ternyata kalian dalam menyelesaikan soal banyak yang belum paham bagaimana cara menyelesaikan transformasi. Nah, ini telah Ibu sampaikan kalau transformasi merupakan perpindahan suatu objek ya. Jadi misalkan kalian asalnya ada di depan, ke belakang, nah itu pokoknya perpindahan. Cuman di sini jenis-jenis transformasi itu kan macam-macam. Ada refleksi, pencerminan, contohnya bisa kalian lihat. Kalau kalian ketika bercermin ada translasi, ada rotasi, dan ada dilatasi. Nah, di sini contoh dari refleksi atau pencerminan. Kalau kalian bercermin, bisa lihat ke cerminnya pasti bayangan yang dihasilkan adalah sama. Dan jaraknya juga sama. Kalau di cermin datar, jadi nggak mungkin kalian menjadi kalau di cermin menjadi lebih kecil, atau kalian ketika senyum tiba-tiba menjadi menangis, tidak mungkin kan, pasti sama. Jadi bisa disebut juga kalau refleksi juga menghasilkan bangun yang kongruen kalau pada cermin datar. Nah, kalau misalnya dalam bangun datar biasanya direfleksikan dengan menggunakan koordinat kartesius, nanti ada sumbu x sumbu y ya. Nah, seperti ini. Nah, ini hasil bayangannya sama. Kalian bisa lihat tabel berikut, ini udah Ibu berikan di sini. Ada titik asal. Ini selalu x, y ya. Kalau di titik asal. Nah, ini disesuaikan. Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan soalnya. Jadi kalau soalnya dia mau jadi A, ya kalian ganti aja. Berarti A, X, Y gitu. Atau B sampai Z, terserah soalnya. Nah, ini refleksinya. Kalau misalnya pertanyaannya, refleksikan terhadap sumbu X. Berarti kalian tinggal ikutin pola ini aja. Jadi yang asalnya X, Y nanti jadi Y-nya ada negatifnya gitu. Tergantung ya soalnya. Di sini ada terhadap sumbu Y, hasil bayangannya jadi seperti ini. Terhadap titik asal. Nih, lihat, bisa bedakan kan asalnya dari X, Y jadi negatif X, negatif Y. Tergantung soalnya juga. Ini garis X sama dengan K. Nah, ini kalau garis X sama dengan K, pasti nanti yang berubahnya hanya sumbu X, maaf. Ini hanya titik X-nya aja. Tetap ini nanti hasilnya kan gini. Nah, gitu. Ini juga yang Y sama dengan H, sama ini untuk X-nya tidak berubah, Y-nya tapi yang berubah. Rumusnya hampir sama dengan yang X. Ada garis Y sama dengan X. Nah, kalau yang garis Y sama dengan X, ini kan asalnya titik asalnya P, XY. Dia jadi seperti ini, kebalik posisinya. Tinggal dibalikin aja. Kalau garis Y-nya sama dengan negatif X, nah ini diberikan tanda negatif. Sama seperti yang ini, tapi ada negatif-negatifnya. Kita langsung lihat ke contoh soal saja ya. Di sini ada contoh bayangan titik A, ini titik A. Asalnya ini titik asal, ada A sama B. Dicerminkan terhadap sumbu X. Kita lihat nih ke sumbu X itu tadi tabelnya yang pertama ini ya. Nah, ini titik asalnya 2,4 dan B-nya negatif 3,1. Kalian gini, kalau misalnya tidak diminta gambar, tidak usah menggambar. Ini Ibu di sini berikan gambar karena biar kalian tahu bedanya antara hasil titik asal dan bayangan. Untuk bayangan tolong ya, kalau misalnya titik asalnya A, kalau kalian hasil bayangannya itu pakai tanda kutip 1. Harus ada tanda kutip 1 untuk membedakan ini titik asal, ini hasil bayangan. Selalu seperti itu. Ada tanda kutip 1. Nih, di sini kita selesaikan. Titik asalnya 2,4 dan yang B negatif 3,1. Ini sebagai X, ini sebagai Y ya. Ini X, ini Y gitu. Nah, terhadap sumbu X, yang asalnya nanti titik A-nya itu X, Y, dia berubah nanti jadi hasil bayangannya itu seperti ini. Di rumusnya X, negatif Y. Nah, tinggal masukkan aja. Ini kan A-nya 2,4 tuh. Ini hanya ngerubah aja. X-nya berapa? X-nya 2 tetap. Y-nya asalnya 4, tapi ada negatif. Ya udah jadi negatif 4. Selesai. Gitu. Jawabannya mana, Bu? Ya ini jawabannya. Untuk yang titik B, kita coba. B juga sama, X, Y. Terhadap sumbu X kan yang ditanyakan. Kalau terhadap sumbu X, kalian lihat tabel, itu hasilnya menjadi X, negatif Y. Nah, ini B, terus negatif 3,1. Jadi hasilnya itu adalah
X-nya tetap, katanya X-nya tetap negatif 3. Ini dari ini ya, dari soal. Nah, yang Y-nya jadi ada negatifnya. Ini kan 1 tuh, tinggal tambahin aja negatif, selesai. Tuh. Bisa kalian lihat kan di sini. Nah, ini yang B, biasanya ini titik asal. Ini ada B kutip, berarti ini hasil bayangan gitu. Kalau tidak minta digambar, tidak usah digambar. Seperti ini aja kerjakannya ya. Ini juga sama, ini titik asal, ini bayangan. Selesai. Ini misalkan contoh terhadap sumbu X ya. Ibu berikan contoh satu lagi. Di sini ada titik A sama B, tapi mintanya ke sumbu X, ke sumbu Y, sama ke titik asal nih. Berarti ada 3. Berarti kita nanti ngerjainnya yang ini dan ini. Maaf, bukan yang ini ya. Yang keempat, salah. Nah, kita coba ya yang titik A aja ya. Nanti kalau kalian mau melengkapi catatannya, boleh nih yang B nanti kalian selesaikan sendiri. Sekarang titik asal, Ibu mau mengerjakan yang terhadap sumbu Y, sumbu X dulu. Terhadap sumbu X. Tadi kan di sini titik A, X, Y berubah nantinya jadi A kutip nih. X, negatif Y. Sesuai ini ya. Nih. Berarti yang terhadap sumbu X asalnya 1,4. Dia berubah menjadi X-nya di sini 1. Y-nya positif nih, tambahin negatif jadi 1, negatif 4. Selesai. Sekarang yang terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y di sini berarti A ya, tetap masih yang A, X, Y, tapi bukan Y-nya yang negatif. Di sini diminta dalam rumusnya itu X-nya yang negatif. Ini berarti jadi negatif X, Y. Sehingga A itu hasilnya adalah 1,4. X-nya harus negatif, berarti negatif 1,4. Selesai gitu. Sekarang terhadap titik asal. Kalau terhadap titik asal itu 0,0, berarti yang asalnya A-nya itu X, Y, nanti berubah jadi ini ya. Jadi A, di sininya negatif X, negatif Y. Nah, kebetulan nih di sini nilai A-nya cuma positif aja 1,4. Terus di sini hasil bayangannya berarti tinggal tambahin negatif aja, dua-duanya selesai. Nah, untuk yang B nanti ini coba diselesaikan sendiri ya. Bu, gimana kalau misalnya saya menemukan soalnya itu seperti ini? Terus dia minta dicerminkan terhadap titik asal misalkan ya. Ya udah, berarti kalian kan hasilnya itu harus A, negatif X, negatif Y ini. Nah, hasil bayangannya negatifnya dari rumus. Negatif 2 ini dari soal, jadi double. Enggak satu, ini dari soal, ini dari rumus. Yang Y juga sama, kebetulan di sini negatif juga. Berarti ini dari rumus, yang ini dari soal. Berarti nanti tandanya berubah dia, jadi seperti ini. Ini negatif dengan negatif positif, jadi 2. Ini negatif dengan negatif positif, jadi 3 gitu ya. Jadi kalau ini kebetulan karena positif dua-duanya, jadi kalian kalau tinggal nambahin negatif tinggal ditambahin aja di depan. Jadi disesuaikan sama soal ya. Ini ada contoh lagi di sini kalau misalkan, nah yang tadi ini udah ya, yang contoh soalnya yang barusan. Nah, kita mau mengerjakan yang ini dengan yang ini, langsung Ibu kasih satu soal sebenarnya, satu soal ini 2 jawaban sebenarnya. Nah, karena melewati garis X sama dengan 3 ini sebagai nilai K. Kan X sama dengan 3. Nah, yang ini ya. Ini Y sama dengan 2, berarti yang ini. Berarti 2-nya sebagai nilai H. Berarti kalian pakai rumusnya yang melalui garis X sama melalui garis Y. Sehingga titik A itu yang asalnya 8,4. Ini ya kalau jawabannya satu-satu nih. Mau kita ubah nih, dia pakai rumus yang ini. Berarti nilai X-nya dulu. Dengan dimana X sama dengan 3. Kita ubah, maka 8,4 nanti hasil pencerminannya menjadi ini 2K dikurangi X, Y. Kurang. Nah, 2K-nya berapa? Ini kan sebagai nilai K. Kalau melalui garis X. Berarti 2 dikali 3 dikurangin X-nya berapa? X-nya lihat dari sini, dari soal. X-nya 8,4.
Y-nya nggak berubah, Y-nya tetap 4, seperti itu. Sehingga kita dapatkan 2 kali 36 dikurangi 8, ini Y-nya tetap, nah hasil bayangannya menjadi negatif 2,4, seperti itu. Kemarin Ibu lihat masih banyak yang salah nih untuk yang ini. Ini satu jawaban misalkan. Nah, sekarang Bu masih soal yang sama tapi minta Y. Nah, udah ini juga sama. A-nya kan 8,4 tuh, ini X, ini Y. Terus minta Y-nya itu kalau misalkan 2 ya. Berarti 2 ini sebagai nilai H sesuai ini. Kan melalui garis ini. Nah, sekarang bisa kita selesaikan. A 8,4, nanti hasil bayangannya jadi A kutip. Ini X-nya tetap kan ya, ikut ini. 2H dikurangin Y. Nah, di sini kita bisa masukkan X-nya berapa? X-nya ini. X-nya tetap 8. 2H, 2, berarti H-nya kan tadi kita udah ketahui 2. Y-nya berapa? Y-nya lihat yang titik asal, 4. Sehingga hasil bayangan dari ini 8,4 dikurangin 4. Yang X-nya tetap aja 8, ininya jadi 0 gitu. Nah, jadi hasil bayangannya bisa kalian gabungkan kan? Atau misalkan langsung kalian cari dua-duanya nanti seperti ini. Karena ini minta di X sama minta di Y, sebenarnya bisa langsung aja sih. Nah, ini untuk nilai X-nya, ini untuk nilai Y-nya gitu. Nah, kalian kan tadi yang dicari ini ya. Ini dari yang melalui garis. Nah, ini yang ini juga dicari. Bisa kalian gabungkan. Hasil bayangannya negatif 2,0 gitu. Ada soal seperti ini kan kemarin di latihan kalian. Ini hanya Ibu menjelaskan sedikit. Silakan nanti koreksi kembali jawabannya salah di mana ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Untuk soal di pertemuan-pertemuan selanjutnya silakan segera dikerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.